Baiklah, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang ke-10 mengenai algoritma C45. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nima Desri Ariantini, NIM 220241123 dan juga rekan saya Angelica Runtuvalid, NIM 220241163. Jadi yang pertama yaitu pengertian algoritma C45. Algoritma C45 merupakan algoritma klasifikasi yang digunakan untuk membuat model prediksi berdasarkan data yang telah dikategorikan. Algoritma C45 menggunakan teknik pembelajaran decision tree untuk membangun model klasifikasi dan memuat decision tree dengan menemukan atribut yang paling informatif untuk memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Kemudian di sini tujuan algoritma C45 digunakan dalam data mining untuk proses klasifikasi, yaitu memisahkan data ke dalam kategori tertentu. Algoritma ini membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data yang sering digunakan di berbagai bidang, seperti pemasaran, medis, dan juga finansial. Di sini juga ada konsep dasar dari algoritma C45. Algoritma C45 membangun pohon keputusan di mana setiap atribut dipilih berdasarkan beberapa informatifnya. Atribut tersebut dalam memisahkan data. Pohon keputusan mempermudah klasifikasi data ke dalam kategori yang sesuai dengan menggunakan atribut sebagai dasar pemisahan. C45 memiliki atribut terbaik berdasarkan gain atau ratio untuk memastikan bahwa setiap pemisahan data dapat memaksimalkan informasi yang diperoleh. C45 membangun pohon keputusan di mana setiap atribut dipilih berdasarkan beberapa informatifnya. Atribut tersebut memisahkan data pohon keputusan mempermudah klasifikasi data ke dalam kategori yang sesuai dengan menggunakan atribut sebagai dasar pemisahan. Selanjutnya ada proses atau langkah-langkah dari algoritma C45. Yang pertama menghitung entropi. Entropi mengukur ketidakpastian dalam dataset. Semakin rendah entropi, semakin baik data tersebut terklasifikasi. Rumusnya itu sebagai berikut, bisa dilihat. Kemudian di sini di mana PI adalah probabilitas dari setiap kelas dalam data. Yang kedua menghitung informasi gain. Informasi gain menghitung seberapa besar informasi yang diperoleh dari atribut tertentu. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Kemudian yang ketiga, gain ratio untuk menghindari bias pada atribut dengan banyak kategori. C45 menggunakan gain ratio, yaitu rasio antara information gain dan split information. Rumusnya sebagai berikut. Gain ratio A sama dengan gain SA per split information A. Yang keempat, pembagian data berdasarkan atribut dengan gain ratio tertinggi. Data dibagi ke dalam subset untuk setiap cabang. Yang kelima yaitu pruning. Setelah pohon terbentuk, proses pruning dilakukan untuk menghindari overfitting, yaitu kondisi ketika pohon terlalu menyesuaikan dengan data pelatih sehingga kurang efektif dalam mengklasifikasikan data baru. Nah, di sini ada contoh. Di sini kami mengambil contoh tabel, contoh data kami. Ada kolom jenis kelamin, asal daerah, cuti, asal SMA, nikah, program, dan juga kelas. Nah, di sini langkah pertama pada saya yaitu di sini kita akan mempersiapkan tabel seperti bawah ini untuk memisahkan masing-masing atribut dari set data latih. Kemudian di sini selanjutnya kita menghitung jumlah total dataset, data latih, jumlah kelas, tepat dan terlambat, dan nilai entropi atribut kelas. Penulisan rumus atau formulanya sebagai berikut. Seperti ini. Yang pertama, count dalam kurung A2 A11 adalah menghitung keseluruhan data. Kemudian yang countif ini adalah menghitung jumlah data pada kondisi atau pada kolom range kelas tepat, begitu juga dengan kelas terlambat. Selanjutnya, kemudian kita membuat tabel seperti berikut. L2 itu sama dengan jumlah dari kelas tepat,
M2 sama dengan jumlah dari kelas terlambat dan K2 sama dengan jumlah total data latih. Dan IM log 2 adalah rumus untuk perhitungan log. Baik, perkenalkan nama saya Angelika Rentopalit dengan NIM 220241163. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu di sini kita menggunakan contoh. Kemudian langkah berikutnya, lakukan perhitungan di atas sama persis untuk atribut-atribut yang lainnya. Dan yang menjadi perbedaan adalah jumlah yang dimaksud adalah untuk subset atribut selain kelas adalah menghitung jumlah berdasarkan kriteria atribut tersebut, dan hasilnya seperti tabel di bawah ini. Bisa kita lihat di sini ada atribut, jumlah, tepat, terlambat, entropi dan juga gain, yang mana dijelaskan seperti ini. Contoh yaitu sama dengan count if S A2 sampai A11 laki-laki dan G2 sampai G11 adalah tepat. Formula untuk mencari jumlah jenis kelamin laki-laki pada kelas tepat, dan untuk kelas terlambat maka hanya mengganti dengan count if S A2 hingga A11 laki-laki, G2 hingga G11 terlambat. Formula ini juga digunakan untuk mencari atribut pada jenis kelamin perempuan yang hanya dengan mengganti laki-laki menjadi perempuan. Contoh selanjutnya adalah menghitung nilai gain, dan formulanya adalah sebagai berikut. Seperti yang terlihat di sini, ada jumlah, tepat, terlambat, entropi dan juga gain. Di mana $N2 adalah nilai entropi dari atribut kelas, dan K4 adalah jumlah atribut jenis kelamin laki-laki, dan $2 adalah jumlah set data latih. N4 adalah nilai entropi dari atribut jenis kelamin laki-laki. $K5 adalah jumlah atribut jenis kelamin perempuan. N5 adalah nilai entropi dari atribut jenis kelamin perempuan. Selanjutnya yaitu contoh jika selesai maka hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat dengan formula yang tadi. Tahapan selanjutnya adalah carilah nilai gain tertinggi untuk menentukan akar atau awal dari suatu pohon keputusan atau decision tree. Ini pohon keputusan yang kami buat, yaitu asal SMA, SMK yaitu tepat, SMA tepat, MA yaitu memberikan asal daerah, dari asal daerah menentukan dalam kabupaten terlambat, luar pulau terlambat, dalam provinsi tepat. Lalu pembacaan pohon keputusan, jika asal SMA adalah SMK maka tabel adalah tepat. Jika asal SMA adalah SMA maka label adalah tepat. Jika asal SMA adalah MA dan asal daerah dalam kabupaten maka terlambat. Jika asal SMA adalah MA dan asal daerah luar pulau maka terlambat. Jika asal SMA adalah MA dan asal daerah dalam provinsi maka adalah tepat. Kesimpulannya, algoritma C405 adalah metode untuk membangun pohon keputusan yang mengklasifikasikan data berdasarkan atribut tertentu. Algoritma ini menggunakan information gain untuk memilih atribut yang paling informatif pada setiap tahap, sehingga pohon yang dihasilkan lebih optimal dan akurat. Dalam penerapannya, C405 memilih atribut dengan gain rasio tertinggi agar pembagian data tidak bias, seperti yang terlihat pada contoh prediksi keputusan bermain tenis berdasarkan kondisi cuaca. Algoritma ini memiliki kelebihan dalam interpretasi yang mudah dan kemampuan menangani atribut kontinu, namun rentan terhadap overfitting dan membutuhkan banyak perhitungan. C405 banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti deteksi penyakit dan analisis perilaku konsumen, terutama karena kemampuannya menghasilkan model berbasis aturan yang jelas dan mudah diinterpretasi. Sekian dari kami, terima kasih.